Coba bayangin gini, gimana kalau hari ini kita nggak cuma bahas sejarah, tapi kita beneran masuk ke mesin waktu. Terus Anda jalan keluar dari mesin itu, dan boom, tatap muka langsung, jabat tangan sama kakek nenek buyut kita yang kesejuta. Gila kan? Makhluk-makhluk inilah yang mengawali keberadaan kita di bumi. Penasaran banget nggak sih gimana rasanya ketemu mereka secara langsung? Makanya tonton penjelasan ini sampai habis ya, karena petualangan kita ini bakal di luar nalar banget. Oke, mari kita mulai perjalanannya. Nah, mulai detik ini, posisikan diri Anda bukan cuma sekedar penonton. Anda adalah seorang penjelajah waktu yang super canggih. Anda udah pakai perlengkapan khusus, tangan Anda mutar tombol mundur di mesin waktu, dan kita siap untuk ekspedisi paling mendebarkan buat nemuin nenek moyang paling pertama dari spesies kita. Gini jadwal perjalanan kita. Pertama, lompat mundur sejauh 5 juta tahun lalu buat ketemu hominin. Terus, maju dikit ke 2,6 juta tahun lalu di awal zaman batu. Dan pemberhentian terakhir kita ada di zaman perunggu, sekitar tahun 3300 sebelum Masehi. Siap? Oke, pegangan yang erat, karena ini dia lompatan waktu pertama kita menemui primata hominin. Begitu pintu mesin waktu terbuka, Anda langsung disambut sama makhluk bertubuh pendek, berbulu tebal, dengan mata besar yang natap Anda penuh kebingungan. Yap, itu hominin. Gaya hidup mereka tuh santai banget sebenarnya. Mereka ini pemanjat pohon yang jago banget dan super kepo sama dunia luar. Oh iya, kalau Anda mikir semua nenek moyang kita itu dari awal udah jadi pemburu daging ganas, Anda salah besar. Percaya nggak percaya, mayoritas dari mereka ini vegan loh. Makanan utama mereka yang buah-buahan manis dan kacang-kacangan liar yang disediain alam. Jadi kalau Anda mau nyapa mereka, nggak usah repot ngajak ngobrol pakai bahasa. Pakai aja gestur ramah, kasih senyum, terus tawarin deh cemilan vegan yang Anda bawa dari masa depan. Pasti mereka langsung kegirangan. Kita lanjut ya. Lompatan waktu kedua kita sekarang membawa kita ke para penemu pertama di zaman batu. Di era 2,6 juta tahun yang lalu ini, bareng Homo habilis dan Homo erectus, manusia mulai memecahkan masalah pakai alat. Nah, ini perbandingan yang menarik. Kalau zaman sekarang kita ngerasa udah keren banget kemana-mana bawa smartphone pintar atau pisau lipat serbaguna di saku, nah, buat nenek moyang kita dulu, serpihan batu tajam yang sengaja dipecah dengan presisi untuk memotong dan mengikis, itu udah jadi teknologi yang paling mutakhir. Batu tajam itu adalah gadget paling canggih di zamannya yang bikin mereka secara resmi jadi penemu pertama di planet bumi. Selain pinter bikin alat, jiwa petualang mereka ini beneran gokil. Bayangin aja Homo erectus jadi spesies pertama yang nekat kemas-kemas barang dan ninggalin Afrika buat jalan kaki ke daratan Asia dan Eropa. Mereka bertahan hidup dengan bikin tempat perlindung simpel dari kayu dan kulit binatang. Terus, ngomong-ngomong soal fashion, jelas dong kulit binatang liar dan dedaunan segar itu udah jadi outfit mode paling ngetren abad itu. Walaupun kalau ngobrol mereka cuma ngandelin dengusan dan bahasa tubuh dasar, insting petualang mereka ini luar biasa. Siapkan jaket tebal Anda, karena lompatan waktu ketiga ini membahas cara mereka bertahan hidup di iklim yang super ekstrim. Kita maju sedikit ke ratusan ribu tahun lalu di wilayah Eropa dan Asia. Cuacanya bener-bener brutal dinginnya. Poin krusial di sini adalah melihat gimana adaptasi fisik spesies seperti Neanderthal di tengah iklim es. Kalau nenek moyang sebelumnya punya tubuh ramping karena hidup di iklim hangat, Neanderthal ini berevolusi jadi mirip tank yang lagi jalan. Tubuh mereka gempal dan kekar, murni buat menjaga suhu panas tubuh. Dan yang paling brilian, hidung mereka berevolusi jadi gede banget. Kenapa? Karena hidung itu berfungsi layaknya radiator alami buat ngehangatin udara es yang beku sebelum masuk ke paru-paru mereka. Pinter banget kan? Buat bertahan hidup di zaman es, nyali kecil jelas nggak cukup. Mereka ini pemburu tangguh yang berani ngejar mamut-mamut raksasa pakai tombak tajam buat tantangan mereka sendiri. Tapi jangan keburu takut sama tampang sangar mereka ya. Spesies ini ternyata udah menunjukkan emosi yang kompleks dan ikatan sosial yang kuat banget antar sesama. Nah, sebagai penjelajah waktu, Anda mungkin nggak ngerti ucapan mereka. Tapi tenang, cara ampuh buat mecah kebekuan adalah dengan ikut nari melingkar bareng mereka. Atau iseng bikin sketsa di tanah pakai ranting kayu. Mereka pasti langsung ngerasa dekat sama Anda. Lanjut, lompatan waktu keempat. Perkenalkan, Homo sapiens, para seniman gua yang cerdas. Coba Anda rasakan suasananya. Kita sekarang lagi duduk di dalam gua berbatu yang hangat, bareng sama Homo sapiens. Nenek moyang langsung meras manusia modern. Buat kelompok nomaden ini, gue itu persis kayak ruang tamu atau rumah modern, tempat keluarga ngumpul. Tapi bedanya, rumah ini nggak punya alamat permanen. Anggap aja mereka lagi liburan keliling pakai mobil karavan atau RV dari batu. Kalau makanan di sekitar lembah mulai habis, ya udah, mereka tinggal pindah, cari gua baru di lokasi yang lebih subur.
Dan ternyata selera makan mereka sangat berkelas. Homo sapiens ini pada dasarnya adalah pencinta kuliner orisinil di zaman batu. Mereka nggak cuma asal makan daging mentah atau bakar-bakar asal mateng. Mereka udah tahu caranya numbuk akar tanaman buat dijadiin tepung, metik buah beri manis, dan dengar-dengar nih, mereka juga ngebumbuin hidangan daging mamut mereka pakai bawang liar dan biji sesawi alias mustard. Wah, beneran fine dining ala zaman purba kan? Nah, ini yang paling penting buat diperhatiin. Perbedaan paling jomplang antara Homo sapiens dengan para pendahulunya itu ada di kekuatan otak dan kecerdasannya. Kalau nenek moyang sebelumnya cuma ngandelin alat dasar dan ngobrol pakai dengusan, Homo sapiens udah jauh di atas itu. Mereka punya kemampuan kognitif tingkat tinggi, strategi berburunya canggih, dan bahasa mereka jauh lebih kompleks buat ngatur kelompok yang jumlahnya banyak. Dan kecerdasan inilah yang akhirnya meluap jadi kreativitas tingkat dewa. Di dinding-dinding gua yang gelap, mereka ngelukis mahakarya hewan-hewan pakai pigmen mineral. Terus pas malam hari, suasananya syahdu banget. Mereka niup alat musik sederhana semacam seruling yang dibikin dari tulang binatang, nyiptain nada merdu di pinggir api unggun. Bayangin deh, kalau di momen ini Anda tiba-tiba ngeluarin gadget canggih dari saku buat nyetel lagu, wah, udah pasti Anda bakal disembah layaknya legenda hidup. Tapi, jangan sampai suasana kemah yang hangat ini bikin Anda lengah ya. Kenyataannya, kehidupan saat itu masih luar biasa keras. Rata-rata angka harapan hidup cuma mentok di 30 tahun. Pertarungan berdarah antar suku itu udah lumrah banget. Dan agak merinding sih ngomongnya, tapi kadang praktik kanibalisme juga masih terjadi. Jadi, saran bersahabat dari saya sesama penjelajah waktu, pastikan kapak batu Anda tetap ada di bawah bantal pas Anda nyoba tidur malam ini di gua mereka. Jaga-jaga aja. Oke, kita harus jalan terus. Lompatan waktu kelima, sekaligus perjalanan pulang kita, zaman perunggu. Sekarang kita mendarat di tahun 3300 sebelum Masehi. Wah, pemandangannya langsung beda drastis. Gak ada lagi padang rumput liar, kita tiba-tiba dikelilingi kota-kota kuno yang super sibuk, gerbang-gerbang raksasa, dan kuil-kuil tinggi. Kok bisa secepat ini? Kuncinya ada di satu penemuan yang benar-benar ngerubah sejarah. Perunggu, manusia pada masa ini akhirnya nemu cara melebur tembaga murni, mencampurnya sama timah, dan menciptakan logam yang kekuatannya jauh mengungguli alat batu atau kayu manapun. Logam super awet inilah yang jadi fondasi kokoh untuk ngebangun peradaban terhebat dalam sejarah kita. Benar-benar sebuah revolusi. Era ini juga jadi tanda berakhirnya masa prasejarah. Dari yang awalnya cuma bisa ngedengus dan nyoret-nyoret dinding gua, manusia sekarang bertransformasi jadi raja kaligrafi dunia kuno. Peradaban besar kayak Mesopotamia dan Mesir akhirnya bangkit. Mereka nyiptain sistem tulisan super kompleks untuk pertama kalinya, mulai dari tulisan paku alias cuneiform sampai huruf hieroglif yang penuh teka-teki itu. Sejak saat inilah, sejarah umat manusia resmi mulai dicatat. Mesin waktu kita perlahan mulai mendengung lagi, narik kita pulang dengan selamat ke dunia modern. Tapi, ada satu pertanyaan yang cukup provokatif buat Anda pikirin nih. Setelah ngelihat langsung primata vegan yang hobi manjat pohon, ngerasain dinginnya udara es bareng manusia hidung besar Neandertal, sembunyi-sembunyi dari kanibalisme, sampai menyaksikan berdirinya kota perunggu pertama, kira-kira Anda yakin punya nyali buat selamat seandainya liburan waktu ini dibikin permanen? Jujur aja, ngelihat itu semua pasti bikin kita berkali-kali lipat lebih bersyukur sama koneksi internet yang kenceng dan kasur empuk di rumah kan? Wah, selamat karena Anda udah berhasil selamat dari penjelasan perjalanan waktu kita kali ini. Pastikan Anda terus dukung eksplorasi materi kita biar makin seru. Caranya gampang banget. Subscribe, like, dan share video ini ke channel YouTube Ilmu Tanpa Batas ya, biar Anda terus dapat asupan pengetahuan tanpa batas lainnya. Sampai jumpa di dimensi pembelajaran kita berikutnya.